Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada saat ini mengangkat tema janji Tuhan tidak pernah expire. Bacaan Alkitab Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menemukan makanan di lemari atau kulkas yang tampak masih baik, tetapi ketika diperiksa ternyata tanggal kedaluarsanya sudah lewat? Di zaman modern, hampir semua hal memiliki masa berlaku. Makanan memiliki tanggal kedaluarsa, kartu identitas memiliki masa aktif, langganan aplikasi harus diperbaharui. Bahkan, garansi suatu produk memiliki batas waktu tertentu. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang bersifat sementara. Karena terbiasa dengan kenyataan itu, tanpa sadar kita sering membawa pola pikir yang sama ke dalam kehidupan rohani. Ketika doa belum dijawab, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih ingat? Ketika keadaan tidak kunjung berubah, kita mulai berpikir, apakah janji Tuhan masih berlaku? Atau ketika perjalanan hidup terasa berat, mulai muncul keraguan. Mungkin janji itu hanya untuk masa lalu saja. Saudara, bukankah banyak orang percaya pernah berada di titik seperti itu? Mereka tahu firman Tuhan, mereka pernah mengalami pertolongannya, mereka pernah mendengar janji-janjinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pergumulan yang panjang membuat mereka bertanya-tanya apakah Tuhan masih bekerja seperti dahulu. Disinilah Kejadian 9 memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting. Setelah air bah berakhir, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan seluruh bumi. Yang menarik, Tuhan tidak memberikan perjanjian yang hanya berlaku beberapa tahun. Tuhan tidak membuat kontrak sementara. Tuhan membuat perjanjian yang berlaku turun-temurun. Pelangi yang muncul di langit menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah melupakan apa yang telah Ia janjikan. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa meskipun waktu terus berjalan, keadaan berubah, dan generasi berganti, janji Tuhan tidak pernah expire. Ada 3 alasan mengapa kita dapat mempercayai hal ini, saudara. Alasan pertama, janji Tuhan berdiri di atas karakternya, bukan situasi kita. Ayat 11 berkata begini, Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, Aku akan menepati janji ini jika manusia selalu taat. Sebaliknya, Tuhan menyatakan janji itu berdasarkan keputusannya sendiri. Ini sangat penting untuk kita pahami, saudara. Seringkali manusia mengukur kepastian janji berdasarkan keadaan yang sedang terjadi. Ketika situasi baik, kita percaya. Ketika situasi buruk, kita mulai ragu. Padahal, dasar dari janji Tuhan bukanlah keadaan kita, melainkan karakter Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kesetiaannya tidak bergantung pada cuaca kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkurang ketika kita menghadapi kesulitan. Kebenaran firman-Nya tidak melemah karena keadaan terlihat mustahil. Cobalah saudara bayangkan sebuah mercusuar di tepi pantai.
Ketika cuaca cerah, kapal-kapal melihat cahaya mercusuar itu dengan jelas. Ketika badai datang, ombak menghantam dan kabut menutupi pandangan. Namun, apakah mercusuar itu berhenti bersinar? Tidak. Mercusuar tetap berdiri dan tetap memancarkan cahaya, baik ketika laut tenang maupun ketika badai mengamuk. Masalahnya bukan pada mercusuarnya, melainkan pada kondisi yang membuat orang sulit melihatnya. Demikian pula saudara dengan janji Tuhan. Kadang-kadang badai kehidupan membuat kita sulit melihat kesetiaan Tuhan. Namun, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Janjinya tetap berdiri karena karakter Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua adalah janji Tuhan bertahan lebih lama daripada pergumulan kita. Ayat 12 dan 13 berkata begini, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, mengapa Tuhan memberikan pelangi? Karena manusia mudah lupa. Tuhan tahu bahwa suatu hari akan ada hujan lagi, akan ada awan gelap lagi, akan ada saat-saat ketika ketakutan muncul kembali. Karena itu, Tuhan memberikan sebuah tanda yang dapat dilihat berulang kali. Pelangi menjadi pengingat bahwa meskipun badai datang dan pergi, janji Tuhan tetap ada. Seringkali kita berpikir bahwa pergumulan yang sedang kita alami akan berlangsung selamanya. Ketika sakit berkepanjangan, kita merasa tidak ada jalan keluar. Ketika masalah keluarga terus terjadi, kita merasa tidak ada harapan. Ketika doa belum dijawab, kita mulai kehilangan semangat. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa pergumulan memiliki batas waktu, sedangkan kesetiaan Tuhan tidak memiliki batas. Seorang pelari maraton pernah berkata bahwa saat memasuki kilometer-kilometer terakhir, rasa lelahnya begitu besar hingga ia merasa tidak sanggup melanjutkan. Namun, pelatihnya terus mengingatkan, rasa sakit ini sementara, garis finish itu permanen. Kalimat itu memberinya kekuatan untuk terus berlari. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, saudara. Badai yang kita hadapi saat ini mungkin terasa sangat besar, namun badai itu tidak akan berlangsung selamanya. Kesulitan memiliki batas, air mata memiliki akhir, pergumulan memiliki masa berlaku, tetapi janji Tuhan tetap bertahan melewati semuanya itu. Ketika badai sudah berlalu, janji Tuhan masih tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga adalah janji Tuhan menjangkau generasi yang akan datang. Ayat 12 tadi berkata, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Saudara, ini salah satu bagian yang paling mengagumkan. Tuhan tidak hanya memikirkan Nuh, Tuhan memikirkan anak-anaknya, Tuhan memikirkan cucu-cucunya, Tuhan memikirkan generasi-generasi yang bahkan belum lahir. Perjanjian itu melampaui masa hidup Nuh. Saudara, ini menunjukkan bahwa
pekerjaan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dapat dilihat manusia dalam satu generasi. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang terjadi hari ini. Kita ingin jawaban sekarang, kita ingin hasil segera, kita ingin melihat semuanya selesai dalam waktu singkat. Namun, Tuhan sering bekerja dalam skala yang jauh lebih besar. Ada seorang petani menanam pohon yang baru akan menghasilkan buah setelah bertahun-tahun. Ketika seseorang bertanya, mengapa ia bersusah payah menanam pohon yang mungkin tidak sempat ia nikmati sepenuhnya? Ia menjawab, saya tidak hanya menanam untuk diri saya menanam untuk anak-anak dan cucu-cucu saya. Petani itu memahami sesuatu yang penting, bahwa tidak semua hasil harus dinikmati pada hari yang sama ketika benih itu ditanam. Demikian pula saudara dengan Tuhan. Banyak janji Tuhan bekerja melampaui apa yang dapat kita lihat saat ini. Ada doa yang dampaknya dirasakan oleh generasi berikutnya. Ada kesetiaan yang menghasilkan berkat bagi keluarga di masa depan. Ada ketaatan yang membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Karena itu saudara, jangan pernah menganggap janji Tuhan gagal hanya karena waktunya tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan sedang bekerja dalam rentang waktu yang lebih luas daripada yang mampu kita lihat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh melihat pelangi di langit, dia tidak sekadar melihat warna-warni yang indah. Dia sedang melihat tanda bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya. Hari berganti hari, musim berganti musim, generasi berganti generasi. Namun pelangi terus muncul sebagai saksi bahwa Allah tetap setia. Demikian pula dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada pergumulan yang masih berlangsung. Mungkin ada keadaan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bekerja? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kesetiaan Tuhan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Ingat ini, apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah usang karena waktu. Apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah kehilangan kuasa karena keadaan. Apa yang Tuhan mulai tidak akan ia tinggalkan begitu saja. Ketika dunia menawarkan banyak hal yang bersifat sementara, Tuhan menawarkan sesuatu yang kekal, yakni kesetiaannya. Karena itu, jangan menyerah ketika jawaban belum terlihat. Jangan kehilangan harapan ketika perjalanan terasa panjang. Jangan meragukan kasih Tuhan ketika awan gelap masih menggantung. Lihatlah pelangi perjanjiannya. Dan ingatlah, manusia bisa lupa, waktu bisa berlalu, keadaan bisa berubah. Tetapi janji Tuhan tidak pernah expired. Tuhan memberkati saudara. Amin.